orang kan dari arah kanan. Iya. Mobil setir kan di kanan, saya kan di belakang mobil ini ngobrol sama orang tadi. Saya kan jalan ke arah kanan ini, betul. Dia kan ke arah kiri. Saat saya buka pintu, orangnya udah duduk. Oke teman-teman, seperti janji saya di video pertama, yaitu video dengan judul Bos Hantu. Saat ini saya kembali bersama teman saya, narasumber sebelumnya, untuk membahas tentang pengalaman beliau saat menjadi supir ambulan. Jadi hal-hal mistis apa saja yang pernah beliau alami saat menjadi supir ambulan, sekarang akan diceritakan. Gimana kabarnya? Nih ya Mas, sorry ya, janjian sekian lama baru. Iya, harus hari ini ketemu ya. Maklum ini kan mengais-ngais rezeki, mengumpulkan uangnya dikit demi sedikit gara-gara COVID-19. Tapi masih ada kegiatan pariwisata atau bagaimana? Mati Mas, sekarang kan tempat wisata Bali juga tutup. Kalaupun misal ada bule 1-2 itu karena bule itu pun nggak bisa pulang karena negaranya di lockdown. Kayak contohnya saya ada tamu ya, saya yang orang Spanyol itu sebulan di sini udah. Tapi enaknya kalau orang luar, walaupun dia terdampar di negara lain, dia dapat kiriman duit dari negaranya. Nah kita kiriman doa. Kiriman himbauan dan doa. Iya, berat. Aduh, berat. Iya Mas, saya mau coba ya mengingat kembali, mereview ya, bahasa kerennya itu bagaimana ceritanya dulu. Jadi tahun berapa puluh tahun yang lalu, 15 tahun 2005 ya. 2005. 15 tahun ya. Iya, betul, 15 tahun. Jadi saya kerja di sebuah perusahaan outsourcing. Ya, kebetulan outsourcing itu menempatkan saya di sebuah rumah sakit. Saya driver sebenarnya judulnya cuma driver, cuma waktu itu saya seringnya nyupiri ambulan sama ini. Cuma kadang-kadang juga direktur rumah sakit kalau ada acara. Jadi nggak tetap lah ya. Jadi memang intinya driver rumah sakit ada 5 orang. Jadi gantian Pak. Cuma kalau untuk driver itu harus standby kayak security Mas, standby 24 jam. Karena kadang-kadang kan emergensi, kalau ada insiden dan lain sebagainya. Untuk ambulannya berarti. Ambulan betul. Jadi waktu itu kejadiannya masih ingat ada korban kecelakaan di mana korban meninggal dunia. Saya ditelepon dari bagian administrasi untuk ke sana ngambil berkas, membawa mayat korban kecelakaan ke sebuah desa. Desa itu enggak seberapa jauh dari rumah sakit. Ya, saya juga pernah ke sana dulunya karena di situ saya sering mancing di sana. Memang lokasinya desa tersebut agak ini ya, agak jauh, tapi nggak jauh banget sih kalau pakai kendaraan ya, kurang lebih kalau saya naik motor itu bisa 30 menit, mungkin pakai mobil 45 menit lah ya. Nggak jauh lah. Nggak jauh, jadi memang jalannya memang sempit sepi Mas, karena lewatin hutan jati. Jalan itu kecil, paling cuma 3 meter lah, nggak sampai 3 meter, apa-apasan satu mobil lah. Kalau truk itu mesti turun, kita mesti turun jalan. Oh, jalannya berarti medannya memang naik turun gitu ya? Iya, naik turun juga harus sempit. Oke. Naik turunnya nggak ekstrim ya, hutan jati cuma ya bukit-bukit kecil. Saya waktu itu berangkat sebenarnya sama teman, karena kebetulan teman saya lagi berhalangan. Jadi waktu itu saya berangkat di ambulan berdua sama keluarga korban. Keluarga korban berarti juga satu ambulan? Satu ambulan sama saya. Jadi karena ya penunjuk jalan juga lah gitu. Cuman
Saya berangkat itu menjelang petang mas ya, menjelang petang jam 5-an lah, masih jam 5 lah, belum maghrib pokoknya. Jadi ya agak buru-buru, keluarga korban juga minta buru-buru kan, pengennya jenazah kan segera dimakamkan betul malam. Makanya semua proses sudah selesai, berangkat gas. Begitu memasuki daerah kira-kira kurang lebih 30 menitan memasuki kawasan hutan, saya sudah agak pelan karena saudara korban minta berhenti dulu karena mau beli sesuatu. Ya saya berhenti, saya pikir ya nunggu juga ya, tidak apa-apa. Ternyata saya diminta lanjut, minta ngikutin saudaranya yang adiknya yang naik motor. Oh berarti ada saudara yang naik motor, ada satu saudara yang dengan bapak posisi di ambulan. Betul. Di akhirnya ikutin naik motor, terus yang saudaranya kan turun. Betul. Nah ini masalahnya, waktu itu sudah menjelang pertengahan ya, suruh maghrib berarti. Itu kan masa-masa agak gimana ya, nggak tahu, tiba-tiba waktu itu saudaranya turun saya tinggal sendirian, perasaan saya nggak enak. Waduh, padahal udah bukan sekali 2 kali masih nganter, cuman feeling waktu itu. betul. Jadi feeling saya waduh nggak enak ini, padahal ya saya ke daerah sana ya sering. Waktu itu kejadiannya feelingnya mulai terasa nggak bagus gitu. Waduh kenapa ya? Tapi saya mikir, nggak apa-apa, biasa aja. Saya cuma nengok ke belakang, coba bilang Bismillah, selamat ya. Mulailah jalan saya mas. Ternyata saudaranya yang naik motor yang saya ikuti itu ngerocos saja dia. Saya ditinggal, kita jalan banyak lubang kan ya. Jadi intinya Anda ketinggalan sepeda motor itu. Tuh. Sampai di sana jalan, saya biasa jalan karena sudah sering sana. Terus saya kok muter, habis itu kok muter lagi, nggak nyampe. Perasaan saya kok cuma muter gini. Jadi Anda sadar bahwa posisi Anda itu muter salah jalan. Iya, di kawasan hutan tadi. Kok saya muter padahal jalannya cuma dikit mas, cuma ada perempatan sekali sama pertigaan, habis itu lurus saja udah. Tapi waktu itu Anda secara nggak sadar muter-muter di situ aja. Oke. Sampai akhirnya saya bingung, saya berhenti. Sudah mulai gelap mas, mulai perasaan gak enak nih, saya nolak ke belakang, nggak ada apa-apa. Saya sempat berhenti. Waktu itu saya sempat berhenti kira-kira 1 menit. Saya sempat turun, saya sempat nyalain rokok. Saya noleh, katanya orang Jawa kan, coba diputerin mobil. Jadi Anda memuteri mobil ambulan. Jalan putar 3 kali, siapa tahu. Bismillah jalan lagi. Masih seperti itu mas, nggak nyampe, masih berkut. Sekitar berapa lama kira-kira Anda tersesat di Saya nggak perhatikan ya. Waktu itu kurang lebih hampir 30 menit. Tapi waktu kejadian saya nggak sadar, perasaan saya yang nggak lama. Akhirnya kan saya sudah mulai putus asa, saya cuma berhenti aja, sudah mulai agak gelap, mulai jam 6:30 lebih. Akhirnya ada orang lewat jalan, waduh ada orang ngumpul. Pas orangnya mendekat itu tiba-tiba bulu kuduk berdiri merinding, waduh. Tapi setelah saya nggak berani lihat orangnya, habis itu saya lihat lagi manusia juga. Posisi kan juga belum gelap-gelap banget mas, masih remang-remang gitu ya. Mobil juga nyala semua lampu. Saya coba sapa, maaf pak, saya mau ke desa. Ini jalannya ke arah mana ya? Dia nanya, Pak mau ke rumah siapa pak? Saya bilangnya ke rumah Pak Slamet. Ini mau ngantar jenazah atas nama namanya Suwandi pak, Siswadi itu, saya lupa saya namanya mas. Suwandi pak Siswadi ya. Akhirnya kan, oh saya tahu rumahnya itu mas, dia bilang gitu. Waduh kebetulan ke arah mana pak?
Ya udah saya antar sekalian. Oh, orang itu menawarkan Ya. diri untuk mengantar bapak waktu Oh itu. ya udah mas sekalian, saya pikir wah lumayan dapat teman ya. Saya oke, saya kan posisi di belakang mobil, saya langsung aja mau jalan ke arah buka pintu mobil. Begitu saya masuk, orangnya udah duduk di dalam. Cepat sekali jalannya orangnya. Orang kan dari arah kanan, Iya. saya kan mobil setir kan di kanan, saya kan di belakang mobil ini ngobrol sama orang tadi. Saya kan jalan ke arah kanan ini, betul. Dia kan ke arah kiri. Saat saya buka pintu, orangnya udah duduk. Tidak mendengar suara buka pintu. Tapi Anda curiga? Wah itu enggak. Waktu itu nggak ada curiga, Pak. Oh, cepat sekali saya cuma bilang gitu, wih cepat sekali mas. Dia cuma senyum aja. Akhirnya jalan, biar cepat mas, kasihan dia cuma bilang gitu aja. Oh iya, makasih mas. Di tengah jalan ya, saya cuma kok perasaan gak enak merinding semua badan. Waktu di perjalanan. Iya. Saya cuma nggak banyak, orangnya juga nggak banyak ngomong. Saya cuma nanya, loh masnya rumahnya di mana? Wah, dia cuma nunjuk gitu aja. Oh satu desa, cuma ngangguk gitu aja. Jadi sedikit ngomong. Sedikit pembicaraan sedikit lah Ya, tadi ya. cuma dia ngomong itu masih ingat saya, nyebut namanya. Loh sampai, oh ya mas, kalau boleh tahu namanya. Saya kenalkan diri kan, terus dia nyebut namanya Didi. Oh saya Didi mas, di kampung dipanggil Didi. Oh iya. Ya udah. Saya jalan lanjut. Udah punya perasaan apa-apa lagi mas. Agak lega tapi cuma batin ini kok sedikit lagi aja lah. Mungkin orangnya kecapean habis jalan kan, bayangkan dari jalan raya ke tempat Ke hutan itu tadi ya. lumayan 5 kilo. Mungkin dia ngos-ngosan. Saya sempat tawarin minum juga, dia nggak mau. Mas mau minum mas? Oh, enggak makasih. Udah jalan sampai sana, nggak sampai 5 menit, 10 menit mas nyampe ke rumah Duka. Saya lihat terop, loh mas ini ada teropnya itu mas ya? Oh iya, keluarga sudah nyambut siapin terop. Terus sampai sana mas lama sekali. Oh, keluarga komplain lah ya. Yang naik motor tadi, Betul. ada di belakang saya ini selisih hampir sejam mas. Jadi Anda selama tersasar itu terus ketemu sama Mas Didi itu 1 jam namanya. Hampir sejam. Maaf pak tadi ada masalah sedikit di jalan ya. Akhirnya saya turunkan, saya buka pintu, turunkan dan saya turunkan. Saya nggak kepikiran sama Mas Didi-nya. iya, nggak kepikiran sama sekali. Waktu itu saya baru ngeh itu waktu saya kan sama keluarga korban kan disuruh singgah sebentar. Tumben sih orangnya kok perhatian. Biasanya kalau orang duka itu kan nggak kepikiran gitu mas. Betul, karena rasa Ya, kehilangan itu. waktu itu dipanggil, mas ngopi dulu sebentar, habis itu baru pulang biar pantas-pantas lah istirahat. Makasih ya, karena udah dibuatin ya, saya duduk ngopi. Saya baru ngeh, saya melihat ini mas, foto di tempat dekatnya jenazah ini, di depan rumah itu kan dipasang foto. Oh ya. Wajahnya mirip sampai ini lagi sih mas. Wajahnya kayak temu orang yang ngantar saya tadi. Nah saya manggil, ada anak muda banyak, mas ini siapa mas, fotonya siapa? Ini yang meninggal. Loh, namanya siapa? Mas Yudi. Oh iya mas Didi. Hah? Saya bilang, oh ini yang meninggal mas Yudi. Oh iya mas Didi mas. Jadi warga itu malah bilang itu Didi. Iya. Saya langsung waduh mati aku. Akhirnya di antara kebingungan saya masih tidak yakin. Akhirnya waktu itu saya lihat ada adiknya korban yang bareng sama saya. Terus kakaknya yang berhenti tadi nyampe kan, sudah nyampe malah. Sudah nyampe dulu. Belanja itu udah nyampe dulu. Itu akhirnya pas lewat saya panggil. Sekalian mau pamit. Mas saya mau pamit. Terus saya nanya, mas mohon maaf. Tadi saya sempat nyasar. Terus saya ketemu orang
namanya Didi. Dia yang ngantar saya nunjukin tempat ini. Di tempat sini, daerah sini ada nggak yang namanya Didi? Saya juga nggak ketemu. Habis sampai sini, saya cari orangnya sudah nggak ada. Saya bilang, tadi duduk sebelah saya mati ambulan nganterin saya ke sini. Keluarganya itu sampai bengong, Mas. Maksudnya gimana? Loh, maksud saya tadi kan saya nyasar, saya ceritain ulang lagi. Ya. Loh, ini Mas, Didi itu adik saya yang meninggal ini. Didi itu adik saya yang meninggal ini. Oh Mas Wahyudi ini kan? Iya, panggilannya di rumah Didi ya Mas. Saya langsung lemes ya Mas. Saya langsung duduk lagi. Terus apa dia? Tenang Mas, sabar Mas. Sampai keluarganya nangis, Mas, wah Dik, besok sempat-sempatnya kamu nunjukin jalan. Saya sampai lemes waktu itu, sampai langsung dol ya Mas, lemes. Sampai saya katanya mereka ini saya sempat dijun selama 5 menit. Jadi Bapak shock itu selama 5 menit? Iya. Sampai akhirnya saya sempat duduk kan, merokok lagi Mas. Menenangkan pikiran lah. Sampai saya bilang gini sama Masnya, Mas minta tolong saya diantar sampai Jalan Raya. Akhirnya untuk mereka baik, saya diantarin sampai Jalan Raya. Jadi selama perjalanan itu? Iya. Waktu sampai Jalan Raya itu saya nggak kepikiran apa-apa Mas, malah diem aja kayak ketenangan. Sampai Jalan Raya langsung ngejos balik rumah sakit. Wah, mengerikan itu Mas. Asli saya nggak menduga ternyata yang ngantar saya ini adalah korban itu sendiri. Korban itu sendiri. Jadi selama perjalanan kembali itu sudah tidak ada terjadi apa-apa, cuma di jalan. Rasa syoknya itu yang belum hilang ya. Betul. Ya itulah Mas kurang lebih cerita pengalaman saya. Mungkin next saya ada sebenarnya teman yang banyak sih yang mempunyai pengalaman mistis ya. Nanti kalau sampai minat bisa saya kenalkan sama teman-teman saya. Oke, boleh nanti konten-konten. Oke teman-teman, itu tadi cerita Bapak ini tentang pengalaman waktu menjadi supir ambulan. Jadi kita ambil sisi baiknya, kita ambil hikmah dari ceritanya. Masalah percaya tidak percaya itu tergantung dari teman-teman sendiri.